Hai pemirsa, balik lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Well, gimana kabarnya nih pemirsa? Semoga selalu sehat-sehat. Amin. Udah pada cengeng belum Kenapa tuh? lehernya? Karena kan habis iya. Idul Adha. Oh iya Pasti ya, banyak banget yang banyak nyate di rumah kurban. saat ini atau lagi ngabisin Bener. Lagi agak- tengkleng. Oh iya, Nah. lagi agak pusing gitu ya. Lu diro inggil. Nah, Lu maka diro dari itu inggil. untuk menurunkan tekanan darah tinggi Anda pemirsa, Bener. jangan lupa buat lihat video ini. Dan kali ini pemirsa kita bakal bawain lagi cerita-cerita yang mistis, yang horror. Makan sate sambil dengerin cerita horor. Itu cocok banget Ya itu, ampun, sumpah, itu beneran. combo banget deh ya. Iya ya. Cocok banget yang agak-agak gimana gitu. Agak-agak gimana Wah, gitu. kayaknya ya. Oke deh pemirsa, tapi jangan lupa sebelum pemirsa lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe. Like dan juga komen video ini pemirsa dan nyalain loncengnya ya. Benar Mei, ya. sekali, biar kalau kita upload video-video baru pemirsa tuh bisa langsung dapat Betul notif banget. gitu. Gimana? Sudah siap untuk menceritakan Langsung Bapak? aja, tapi tadi kita Oke. belum perkenalan. Oh iya, lupa ya. Tidak ada yang lupa dengan suara Ibu Peri di sini. Betul banget, dan juga pemuda Indonesia hanya tukar Yes. posisi aja. Iya. Semoga di video kali ini kita bisa kelihatan lebih kurus pemirsa. Mohon ya. maaf, saya enggak deh, Pak. Ya, sudah deh. Kalau Nggak gitu siapa apa-apa dulu mau cerita nih, Mei Damara? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Yuk. Oke. Oke, jadi gimana Ri? Punya Oke. cerita apa nih? Jadi aku dulu yang cerita ya. Yes. Ini kebetulan aku punya cerita dari temenku nih pemirsa, yang cerita tentang rumah kontrakan ketika dia itu kerja di Temanggung. Oh, Temanggung berarti settingannya bukan di Jogja, settingnya bukan di Jogja. Bukan. Ya? Nah, ini kenapa temenku ini itu memutuskan untuk ngontrak di Temanggung, karena dia itu sebelumnya harus PP setiap hari. Aduh, Jogja capek. Temanggung, bayangin. Oh, Jadi gitu sekitar ya. 3 sampai 4 jam. Dia harus menuju dari rumah ke tempat kerjanya tiap hari. Dan akhirnya di tahun kedua dia wes kayak wes lah aku wes ora kuat Kayaknya gitu kan, capek karena ya, PP sampai kan fisik juga ya. Nah. Berarti aslinya dia ini anak Jogja. Jogja, cuman kerjanya di daerah Temanggung sana. Oh gitu. Namanya siapa, Pak? Dirahasiakan. Oh, dirahasiakan. Tapi dia ini cewek. Oh, dia cewek. Cewek, Wih, dan kita ini- pakai nama samaran aja. Boleh namanya Princess. Princess Aja, boleh lah, Princess boleh. aja, Princess oke. dan ke teman-temannya ya. Oke, sip. Jadi akhirnya si Princess ini memutuskan untuk dia ngontrak nih akhirnya. Ngontrak di Temanggung gitu ya. Nah, jadi dia bukan ngekos di satu peta kamar nih, Mei, tapi dia memutuskan pemirsa untuk menyewa satu rumah. Di situ ada 3 kamar. Yes. Nah, dia akhirnya mengajak sepupu dan juga adiknya. Oh, berarti ada 3, Princess, sepupu dan adiknya itu ya. Betul, jadi ada 3 orang yang akhirnya mereka ikut pindah ke Temanggung. Dan kebetulan karena si adiknya sama sepupunya ini itu juga mendapatkan pekerjaan di area yang sama. Oh gitu, kebetulan sekali ya. Banget. Jadi akhirnya diputuskan karena daripada capek bolak-balik, terus juga biar lebih hemat, Yes. badannya juga bisa lebih dieman Lebih juga. fit lagi, bener. Nah, akhirnya mereka ngontrak. Akhirnya mereka bertiga itu, Princess dan sepupu sama adiknya ini pemirsa, dia itu mencari-cari lokasi kontrakan yang nggak terlalu jauh sama tempat kerjanya, terus juga nggak terlalu pelosok ya, dalam artian karena kan Temanggung masih banyak area-area yang Benar-benar. ini ya, maksudnya masih pohon-pohon gitu Iya, ya, masih asri gitu. Benar-benar. Mereka menemukan di sebuah kompleks perumahan ceritanya. Wah, lumayan Tapi lah karena ya. mereka bertiga ini kan pasti urunan kan, bayar. Oh iya, Jadi mereka cari kontrakan tuh pemirsa yang sesuai dengan budgetnya mereka bertiga gitu. Nah, setelah mereka 2 kali pindah perumahan, baru di perumahan kompleks yang ketiga ini mereka menemukan kayaknya nih lokasinya nggak terlalu jauh, dan kayaknya bentuk rumahnya ini kan, kalau perumahan kan hampir sama semua Hampir ya sama, bentuk rumahnya, yaitu sesuai lah dengan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, setelah mereka cari-cari selama 30 menit di kompleks yang ketiga ini, akhirnya ketemulah tuh satu rumah kontrakan pemirsa yang lokasinya itu berada di paling pojok Oke, paling kompleks pojok perumahan komplek ini. itu. Dan sebetulnya mereka bertiga tuh pertamanya nggak ngeh kalau rumah ini dikontrakan, karena di depan rumahnya ini pemirsa itu sudah benar-benar jarang banget dirawat. Jadi tulisan gitu ya. di kontrakannya itu tuh ketutupan sama rumput-rumput yang bergoyang. Rumput ilalang, Pak, rumput bukan ilalang. rumput bergoyang ya. Nah, tapi si sepupunya ini tiba-tiba ngelihat itu kayaknya tulisan di kontrakannya itu tuh ketutupan gitu. Dan gitu. akhirnya mereka cari tahu, tapi sebelum mereka memutuskan untuk cari tahu tuh sebetulnya mereka udah mikir juga, ini rumah kenapa sih posisinya di Iya, yang di paling pojok. pojok gitu ya, terus kayak kelihatan gak diurusi. Kayak nggak kerawat gitu ya. Betul. Dan di sekitar rumah itu tuh lahannya tuh seperti kayak rawa-rawa gitu loh, Mei. Waduh.
Jadi memang agak-agak gimana gitu sebetulnya, cuman agak spooky juga sih ya. betul, tapi karena kanan kirinya itu sudah lumayan rame, Uh-uh. terus akhirnya mereka coba deh kita cari tahu tuh si informasi rumah ini gitu. Nah, singkat cerita pemirsa, mereka sudah dapat kontak personnya, mereka sudah ketemu sama pemiliknya. Akhirnya mereka setuju Deal gitu lah deal ya. di rumah itu, tapi mereka minta rumah itu dibersihkan. Oh iya. Jadi sebelum mereka masuk udah bersih, Sudah jadinya bersih. mereka tinggal beres masuk doang gitu. Akhirnya hari H pindahan pun mereka berangkat ke sana sekeluarga nih, si princess ini sama keluarganya ketemu sama Pak RT-nya di sana, di kompleks perumahan ini gitu. Mereka seperti kulonwon gitu kan. Iya. Mereka datang juga dengan baik-baik. Terus mereka akhirnya menyerahkan berkas-berkas administratif seperti fotokopi KTP dan teman-temannya. Tapi di saat itu Pak RT itu enggak pernah menginformasikan tentang sesuatu hal yang janggal di rumah itu. Oke. Gitu. Dan kebetulan mereka bertiga ini juga ini nggak ada seorang pun tuh yang Yang merasa mikir kayak sampai ke situ gitu ya. betul, dan nggak ada yang kayak pernah mengalami pengalaman yang mistis gitu loh gitu dalam ya. kehidupan mereka. Nah, akhirnya udahlah, hari pertama mereka menempati rumah itu, mereka beres-beres, mereka happy lah, excited karena ini adalah kesempatan pertama mereka untuk bisa gimana ya, untuk bisa keluar dari rumah, untuk lebih mandiri gitu kan. Dan kebetulan sama adik dan sepupunya ini mereka punya apa ya, punya hobi yang sama gitu loh. Jadi mereka kayak udah deket banget gitu pemirsa. Akhirnya hari pertama itu nggak ada apa-apa. Aman. Hari kedua masih aman gitu Aman ya. juga. Minggu pertama juga masih Oh, aman. minggu pertama masih aman. Dan sampailah mereka ke minggu ketiga. Aduh, ada apa ini di minggu ketiga? Nah, sebetulnya si princess ini itu tuh agak sedikit sebel akhirnya sama si sepupu dan adiknya ini. Waduh, kenapa nih? Karena mereka berdua ini jarang banget pulang ke rumah. Hah, berarti bisa sendirian? Betul, jadi karena mereka bertiga ini mungkin mereka ini bekerja di bidang manufaktur. Dan itu kan Oke. shiftnya 3. Mungkin shift pagi, Nah, siang, sore sama malam gitu. ya. Dan kebetulan karena si princess ini itu dia kebagian di back office, jadi dia punya jam kerja itu dari jam 9 sampai jam 5 sore Itu gitu. setiap hari gitu Nah, ya. sedangkan yang sepupu sama adiknya ini dia punya shiftnya kan beda-beda nih, jadi jarang ketemu gitu di rumah. Dan biasanya lebih sering si princess ini sendirian di rumah ketika malam hari. Waduh. Nah, akhirnya kejadian pertama itu muncul ketika si princess itu habis isya. Itu dia nonton TV di ruang tengah di kontrakan itu. Dia itu tiba-tiba ngechat si adiknya untuk titip makan malam. Oke. Dia tanyain dulu, "Dek, kamu pulang jam berapa? Kalau misal kamu udah mau pulang, aku titip dibelikan makan." Gitu. Tapi kok adiknya ini tuh nggak ngerespon gitu, Mei. Terus akhirnya dia tuh sebel kan, kayak Kok dicuekin sih gitu? iya kok kayak nggak ada yang ngurusin, nggak peduli sama aku gitu loh. Nah, akhirnya karena di posisi yang dia lagi sebel sama si adiknya ini, dia tuh secara nggak sadar dengar ada seseorang Waduh, apa tuh? yang ngomong di sekitarnya dia ketika nonton TV itu. Suaranya tuh bilang gini, "Mati, Sumpah, mati kamu." merinding, ih. 2 kali. 2 kali. Terus si princess itu baru sadar yang ketiga, ketika suara itu tuh baru mau ngomong lagi, "Ma," gitu, dia baru sadar nih ada sesuatu yang barusan terjadi. Oke. Tapi karena si princess ini itu Cuek ya kayaknya. orangnya ya. agak cuek, terus kayak dia tuh orangnya bodoh amatan juga, jadi dia tuh ngerasa kayak mungkin paling aku cuman halusinasi gitu ya. gitu. Dan akhirnya malam hari itu nggak ada sesuatu pun yang terjadi sih, alhamdulillahnya. Jadi cuma suara itu doang ya. Betul, tapi si princess ini belum berani cerita sama si adik sama sepupunya ini bahwa dia sudah mulai merasakan kejadian-kejadian Yang yang aneh gitu. aneh dan juga ganjil di Itu rumah suaranya cewek apa cowok sih? cewek di rumah Cewek. kontrakan ini, betul. Nah, oke. Oke. Terus akhirnya beberapa hari ke depan kan sudah mulai adaptasi nih di lingkungan barunya. Terus akhirnya karena itu tadi alasan yang pertama, si sepupu sama adiknya tuh jarang pulang ke rumah. Si princess ini kadang juga minta temen kantornya itu untuk tidur di menemani, situ. betul, untuk Mbak, kamu main ke rumah kontrakanku dong karena aku sendirian, jadi biar aku tuh ada temen ngobrolnya gitu. Suatu ketika si princess ini harus lembur. Jadi jam 5 itu dia belum sampai di rumah. Dan temennya yang teman kantornya ini boleh kita sebut namanya si Rita kali ya. Oke, Si Rita. Rita ini dia bilang, "Princess, aku mau ke rumahmu dong. Kamu udah balik belum?" gitu. "Waduh, aku tuh tiba-tiba lembur ya, tak," gitu kan. "Kamu ke rumah dulu aja deh, nggak apa-apa. Kuncinya di tempat biasa."
Si Princess ngomong gitu tuh sama si Rita. Karena si Rita sudah beberapa kali juga main di Main sana ke situ ya. dan teman dekatnya si Princess juga. Jadi udah nggak apal lah. apal dan gak berpikiran macam-macam juga. Akhirnya si Rita itu datang ke rumah kontrakannya itu, pemirsa. Sendiri ya berarti ini ya sendirian. posisi ya. Jadi dia sudah habis maghrib waktu itu. Karena kan Oke. si Princess belum pulang kan. Belum jam 5. pulang. Habis maghrib dia sudah sampai rumahnya. Dia sudah di dalam, tapi setelah dia masuk rumah itu nggak ngabari si Princess ini. Oh gitu. Nah kebetulan si sepupunya ini pulang. Heeh. Teleponlah dia si Princess ini. Princess, kuncinya kamu taruh mana? Gitu. Ini aku di depan rumah mau masuk kontrakan tapi nggak bisa. Oh, Waduh. itu ada temanku kok di dalam, si Rita itu loh. Coba kamu pergi ke arah jendela kamarku. Paling si Rita lagi Tiduran di gitu. situ, oke. Oh ya deh, aku coba ngelihat dari jendela gitu. Itu mereka posisinya masih teleponan itu. Dan ketika si sepupunya Princess ini pergi ke arah jendela kamarnya si Princess, dia bener-bener langsung teriak kenceng banget. Dia kaget banget nih apa yang dia lihat di kamarnya itu, karena dia ngelihat si Rita itu berlumuran darah. Oh my god. Jadi si Rita itu kondisinya lagi duduk menghadap jendela dengan pergelangan kirinya itu tuh tersayat gunting. Di kamarnya si Princess itu panik dong, dia langsung bilang, ini si Rita tuh berlumuran darah nih, itu harus, loh itu kenapa? Mereka akhirnya panik berdua. Si sepupunya ini langsung lari ke tempatnya Pak RT tadi, dan akhirnya si Rita ini dibawalah ke rumah sakit. Tertolong kan tapi Tertolong, Ritanya. akhirnya tertolong. Jadi surup-surup itu malah giduh banget waktu Aduh, itu di iya, sana. pastilah. Dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah Ritanya ketolong dan sudah Alhamdulillah, sadar. Baru ditanyain, Nah diceritain nih ada apa kamu nih? tuh kenapa toh Rita, kok bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti itu? Si Ritanya jawab, aku tuh nggak tahu, Ces. Aku tuh nggak ngerasa apa-apa. Tapi memang pada saat dia masuk ke rumah kontrakan itu, si Rita ini kondisinya lagi marahan sama cowoknya. Oke. Nah ini adalah nanti akan menjadi alasan kenapa di rumah ini timbullah kejadian yang seperti ini nih. Jadi pada saat Rita memutuskan untuk ke kontrakan itu sebetulnya mau curhat sama si Princess, cuman karena si Princess ini belum balik, dia kayak galau. Iya, kayak memendam emosi Betul, gitu ya. dia lagi kesel banget sama pacarnya. Akhirnya karena mungkin ya yang namanya orang galau ya, Iya, kan emosinya lagi nggak stabil, fokusnya juga lagi nggak ke satu Banyak hal ngalamun gitu ya. mungkin, Betul. ya Nah kan? akhirnya dia itu tiba-tiba mendengar juga Mati itu tadi. betul, di kamarnya si bener kan? Princess itu dia juga dengar, mati kamu. Dia bilang suara perempuan yang berbisik di telinga kirinya berkata bahwa mati kamu. Akhirnya ketika 2 kali mendengar suara bisikan itu, dia langsung mengambil gunting dan langsung Disayat. menyayat sendiri tangan kirinya Aduh, itu. Nah akhirnya si Princess ini juga kaget, loh ternyata kok si temanku ini juga dengar apa yang aku alami beberapa waktu yang lalu. Berarti ini bukan cuma kebetulan dong, ada sesuatu hal yang memang mengganggu nih di kontrakan ini. Tapi si Princess belum menanggapi cerita si Rita ini dengan beneran gitu, dalam artian aduh mungkin karena kamu galau terus pikiranmu nggak fokus terus pokoknya jangan pernah diulangi lagi. Akhirnya setelah kejadian itu mereka bertiga ini jadi sering ketemu di rumah, diusahakan bahwa si Princess, Pupu sama adiknya ini sering di rumah bareng-bareng. Mereka sering nemenin si Princess juga kan, pasti takut dong dengan kejadian seperti ini. Akhirnya lambat laun rumahnya ini nggak ada apa-apa gitu, nggak ada masalah Aman apa-apa, ya berarti aman banget. Dan suatu ketika sudah lumayan agak lama gitu pemirsa, si Rita ini pengen main lagi. Oke, ke Rita rumah main ini lagi ya. lagi gitu. Jadi si Rita ini juga orang yang nggak terlalu mikir hal-hal aneh ketika kejadian itu berlangsung, ketika dia menyayat tangannya ini. sendiri Kalau itu. aku sih udah beda ceritanya, Iya, nggak bakal mesti pernah ya. main ke situ. Allah Cuman si gitu Rita ya. ini punya pertimbangan lain, akhirnya dia main lagi ke sana. Dia akhirnya cerita sama si Princess. Kamu tuh sebelum kontrak ke sini tahu nggak sih rumah ini Ada apa dulunya gitu? ada apa, terus bekas apa gitu. Lah kenapa toh? Loh, aku tuh ada satu part yang belum aku ceritain ketika kamu nanyain aku di rumah sakit. Rumah sakit Dia bilang dulu-dulu gitu. itu. Jadi sebelum aku mendengar ada suara bisikan di telinga kiriku itu bilang yang mati kamu, itu dia bilang bahwa aku ini namanya adalah Rohimah. Aduh, merinding. Jadi entah itu si Rita itu kesurupan
ataukah dia itu berkomunikasi doang sama si makhluk ini gitu ya. Cuman si Rita baru ngomong sama si princess bahwa namanya ini Rohima. Dia ini adalah orang yang dulunya meninggal duluan, dalam artian dia di situ, nah di rumah itu, dan akhirnya dia itu bilang, kamu harus pergi dari rumah kontrakan ini atau enggak aku akan meminta tumbal darah. Akhirnya si princess juga kaget, oh pantesan kok kemarin kali aku juga gitu. ini apa namanya dengar suara itu, cuman aku belum berani cerita sama sepupu sama adikku. Nah karena hari itu mereka berempat lengkap di rumah, mereka jadi saling tahu nih, oh ternyata ada seperti ini, dan ternyata si sepupu sama adiknya juga mengalami hal yang sama. Cuman mereka nggak cerita sama si princess karena mereka pikirnya si princess nanti jadinya takut karena dia gitu yang sering di rumah sendirian. Nah alasan inilah juga yang menjadikan mereka jarang pulang ke rumah itu sebetulnya. Jadi mereka bertiga tuh sebetulnya sudah mendapatkan gangguan dari si Mbak Rohima ini, yang dia menyebut arwah ini menyebut dirinya itu adalah Rohima. Nah akhirnya mereka berempat berpikir bahwa gimana kalau kita bikin pengajian kecil lah, karena ternyata mereka ketika pindah itu belum melakukan kayak pengajian istilahnya gitu loh. Kayak kulon-nuwun gitu ya. Nah benar, akhirnya mereka pengajian ditemenin sama si Pak RT-nya juga, mengundang beberapa warga, di apa namanya didoain lah rumah itu. Pengajiannya sudah berhasil dilaksanakan dan akhirnya mereka itu merasa bahwa lebih nyaman aja di rumah gitu. Akhirnya di suatu hari setelah beberapa saat juga nggak ada gangguan-gangguan seperti itu, di rumah itu ada princess sama sepupunya. Cuma 2 orang ya? 2 orang settingnya. Terus dia bilang bahwa si sepupunya ini mau nongkrong malam-malam jam 8. Dia bilang, aku pamit dulu ya mbak, aku mau ketemu sama temanku nih gitu. Loh, kamu tuh mau kemana tuh malam-malam kok pergi mbak, mending di rumah nemenin aku. Si princess gitu, karena ya kalau yang namanya sendiri di rumah kan pasti juga rasanya gak gimana kan. Dan apalagi sudah ada beberapa kejadian yang seperti itu. Akhirnya, Bu, nggak usah lah kamu nemenin aku di rumah aja gitu loh. Wah nggak bisa ya mbak, aku tuh udah janji sama temanku ini apa. Mbak ikut aku aja po gitu. Aduh, nek ikut kayaknya aku enggak, dia bilang gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk stay di rumah. Si sepupunya ini pergilah nih ketemuan sama teman-temannya itu. Sampai setengah 12 malam belum pada pulang. Padahal si adiknya ini juga shiftnya tuh shift pagi atau shift siang gitu. Aku kurang paham juga. Tapi hari itu nggak ada di rumah gitu. Si sepupunya juga belum balik. Si princess ini khawatir kan bahwa ini kok anak-anak mulai ini ya pulang ke rumahnya itu tuh larut gitu ya. Dan aku tuh ngerasa kayak nggak ada yang peduli lagi. Aku tuh sebel banget gitu, nggak nyaman, emosi lagi gitu kan. Terus padahal apa-apa tuh yang kalau misal mereka butuh apa tuh pasti tuh aku mengusahakan gitu loh, maksudnya si princess tuh gitu. Nah akhirnya karena hari itu dia tuh di rumah sendiri, mungkin karena capek juga ya, kesel gitu kan. Dia nangis, dia ngomong aku tuh nangis karena aku tuh sebel banget sama keadaannya hari itu. Aku nangis, aku bener-bener nggak tahu pikiranku itu ngebawa aku ke cerita yang mana gitu, tapi akhirnya pas aku nangis itu aku bisa ngelihat sosok si Rohima ini. Oh my god, kayak apa? Jadi lagi di rumah sendirian sebel, nangis, kesel gitu ya, tiba-tiba di antara ruang TV dan kamar mandi dia melihat sosok perempuan yang tembus pandang. Dia mikirnya dia tuh pertama halusinasi pembiarsa. Dia kayak, loh ini ada orang tapi kok merinding. Ada orang tapi kok transparan, maksudnya bisa tembus pandang gitu loh. Akhirnya dia tunggu dulu. Dia diam dulu, terus akhirnya dia buka handphonenya, dia nyetel lah tuh si murotal Al-Quran itu. Dia setel 30 menit, sosok itu tuh masih berada di situ. 30 menit loh. 30 menit. Setengah jam ya, aku masih Melayu yo. Itu 30 menit karena nggak tahu tuh si princess itu orangnya memang seperti itu. Mungkin dia pemberani ya. Nah, tapi karena si sosoknya ini nggak pergi, akhirnya dia yang pergi dari rumah itu, dia lari ke tempatnya Pak RT. Setengah 12 itu padahal. Setengah 12, untung Pak RT itu juga masih bangun dengan ketokan pintunya si princess ini. Dia minta tolong sama Pak RT bahwa Pak di rumahku aku tadi ngelihat sosok ini terus kayaknya dia itu maksudnya ingin apa ya, ingin mengganggu aku gitu ya? Nah makanya gitu. Akhirnya karena Pak RT juga nggak tahu kan harus ngapain, si princess itu disuruh di rumahnya dan Pak RT sendiri yang ke rumah kontrakannya itu untuk menutup pintunya. Pak RT akhirnya ditemenin sama putranya pergi ke rumah kontrakan si princess ini untuk menutup pintu, dan si princess baru pulang keesokan harinya setelah subuh. Nah di rumahnya Pak RT ini dia baru cerita bahwa tapi selama aku di sana Pak, aku tuh memang baru bisa tidur itu selepas subuh. Azan subuh berkumandang aku tuh baru bisa tidur. Lah kenapa?
Karena di sekitar rumah saya itu setiap malamnya itu pasti riuh banget, ramai banget sama suara orang ngaji. Nah padahal kanan kirinya rawa-rawa. Astagfirullah. Iya ya. Dia pertama mikirnya memang ada rumah sih, cuman jaraknya kayak 200 meter gitu loh. 100 Iya. meter itu kan Ya, kalau jauh misal lah. ngaji kan jauh, tetap Jauh, nggak jauh. mungkin kedengeran banget kan. Terus orang ngaji. Makanya si princess itu dengernya karena tiap malam tuh ada yang ngaji, Pak. Saya sampai dengar dan mereka tuh baru berhenti ketika mau masuk azan subuh. Pak RT baru kaget loh. Kita pengajian itu ada deh, cuman Nggak setiap hari juga. nggak setiap hari gitu. juga. Dan di sebelah rumah kami itu nggak ada siapa-siapa. Ya memang ada rumah, jaraknya paling dekat tuh 100 meter, tapi pertama rumah itu kosong. Oke. Terus baru rumah selanjutnya itu, kompleks selanjutnya itu 200 meter. Dan itu pun juga nggak mungkin dong 200 Ya, meter masa ngaji bisa kedengaran juga. sampai si kontrakannya princess ini. Nah akhirnya baru terkuaklah bahwa apa yang didengar princess selama ini itu ya nggak tahu dari mana, padahal memang itu ngaji ya, maksudnya dia juga ayam karena yang tak denger ini ngaji. Dengernya ngaji gitu ya. Tapi ternyata yang ngaji itu nggak ada. Akhirnya karena dia takut, jam 5 itu habis azan dia memutuskan untuk pulang ke kontrakan, dianterin sama Pak RT-nya ini. Sampai rumah dia sebel lagi. Si sepupu sama dia juga belum ada di rumah. Astagfirullah. Jadi dia tuh sebel, mereka tuh dikontak di WA, di telepon tuh nggak direspon. WA-nya terkirim tapi kayak nggak dibaca, gitu. Akhirnya karena dia udah sebel juga dan dia rasa bahwa setelah kejadian dia dengar suara orang ngaji, dia ngelihat sosok itu, dia memutuskan untuk wes lah aku nggak di sini lagi ya. Di rumah ini lagi. Hari itu juga dia memutuskan untuk telepon ibunya. Dia dijemput sama ibunya, akhirnya dia pulang. Adiknya nggak tahu lah maksudnya posisinya gimana itu hari itu. Tapi semua barang-barangnya si princess ini ditinggal di sana. Dia nggak mau. Serius dia nggak mau ngambil barang-barang itu. Akhirnya di akhir cerita yang beresin si Pak RT-nya. Untuk Pak RT ini baik banget, maksudnya mau ngurusin warga di situ gitu loh, meskipun itu warga pendatang kan. Nah tapi di akhir cerita si princess ini ngomong ketika kejadian itu dia sama sepupu sama adiknya akhirnya prank karena kejadian yang benar-benar ngebuat si princess ini takut. Mereka berdua tuh nggak ada di situ gitu dan nggak bisa dikontak pada saat itu pemirsa. Akhirnya setelah princess cabut nggak lama juga si sepupu sama adiknya juga ikut pindah, tapi sama barang-barangnya ditinggal di sana semua. Nah ternyata setelah beberapa waktu ke depan, kenapa kok adiknya sama sepupunya ini mulai lagi nggak mau pulang ke rumah setelah pengajian dilaksanakan itu? Karena mereka juga melihat sosok Mbak Rohimah yang sama, tapi lebih ekstrim. Apa tuh? Kayak misalnya dia itu tiba-tiba ada di depan pintu kamarnya. Terus ketika mereka pulang sampai depan pintu gerbang, itu si Mbak Rohimah di depan pintu nungguin. Serius? Akhirnya mereka langsung putar balik lagi, nggak mau pulang dan nggak bisa cerita karena mereka juga takut kan, posisinya bingung gitu loh. Nah tapi akhirnya karena kejadiannya juga semakin meresahkan, mereka bertiga pindah dan ceritanya selesai. Gitu. Cukup bikin merinding juga aku sih pas pemirsa juga nggak percaya sih, karena nek aku jadi princess nggak akan aku kontra itu rumah. Iya iyalah, apalagi dengan kejadian beberapa kali ya dia dilihatkan sosok, apalagi yang terakhir tuh yang 30 menit itu wow banget itu dia pemirsa. Itu sambil lihat-lihatan 30 menit sambil nyetel merotal. Iya itu luar biasa banget ya. Itu ketika nyetel merotal dia tuh sempat video nih si kondisi rumah itu, tapi di video itu setelah dia tonton lagi nggak ada. Padahal benar-benar ketika kelihatan dari gitu handphonenya itu transparan gitu. Nah itu tuh ada dan dia tuh berani ngevideo gini pemirsa. Tapi ketika dia ngelihat lagi itu nggak ada sosoknya si Mbak Rohimah ini. Tapi si princess ini benar-benar dia termasuk kendel loh maksudnya ya. Jawa lagi kendel banget ya. Wani banget ya. Kelewatan ya. Kepunjulan ya. Pas diceritain serius 30 menit. Dia bilang karena luar biasa banget. Juga dia mau keluar tuh takut. Iyalah, apalagi sudah jam segitu juga kan. Jam segitu mau lari kemana dia juga pertama nggak kepikiran ke tempatnya Pak RT, tapi ketika 30 menit nggak hilang si sosoknya itu kok semakin mendekat dia baru mau nggak mau lari itu. Ya mungkin kalau sosok Mbak Rohimah itu ya itu mungkin jawab ya kita sudah ketemu jawabannya, cuman yang suara ngaji itu loh. Nah itu yang dia juga itu masih pertanyaan sih, cuman dia walau alam sih ya. Akhirnya bilang gini sama Pak RT juga bilang sama si princess bahwa ya kita kan manusia itu kan kondisinya kan masing-masing. Nah, jangan sampai di lingkungan yang baru itu kita malah membawa aura yang negatif. Dan misal teman yang pertama itu kan galau. Iya, dia galau. Nah, akhirnya nggak fokus, terus akhirnya ngalamun itu. Yang kedua si princess juga lagi sebel, kondisinya waktu itu emosi, akhirnya lihatlah si Mbak Rohimah. Jadi
bila ditarik garis merahnya adalah kondisinya memang jangan galau. Ya. Maksudnya karena galau itu kan Setidaknya- bisa mempengaruhi pikiran kita juga. Benar, setidaknya kalau kita sedang ada di dalam rasa yang galau, resah, gelisah gitu, gundah karena cinta atau karena Nah. apa gitu ya. Mungkin hanya diri sendiri kita Ya. aja yang bisa bikin kita Mengatasi. relax Ya berdoa lah ya. gitu Bener loh, banget, untuk dan maksudnya nggak melupakan ngalamin masalah juga. itu. Kalau misalnya mungkin jengkel sama temen, sama Ya. sahabat, sama saudara ya, setidaknya kita yang bisa Betul. ngerem lah, Nah, kita sendiri yang bisa Nah, ngerem. itu sih maksudnya ceritanya. Nah, gue nek misalnya besok di rumah yang baru atau lagi pergi kemana, jangan sampai kamu tuh bawa vibe negatif. Ya Iya, salah satunya jangan sampai. vibe negatif itu tuh bukan berarti kita melakukan sesuatu yang kotor atau Ya, yang apa, itu enggak, tapi mungkin pikiran sama hati nah, ya. sesimpel galau loh pemirsa, Yes. itu ternyata bisa memicu untuk Benar. terjadi hal-hal yang tidak bisa kita inginkan. Itu Oke, ceritanya. itu cerita dari Ari Arsa yang cukup tadi waktu cerita juga aku langsung Aku ngebayangin merinding aja gitu. sosok Mbak Rohimah seperti apa dan merinding juga sih Karena pemirsa. Temanggung itu kan masih asri kan, Iya. gitu loh, dan kondisinya itu masih benar-benar kanan kirinya tuh banyak pohon. Bener. Lemahnya apa nih, tanahnya itu tuh lembab. Jadi kenapa kita bilang rawa-rawa? Karena pas aku diliatin fotonya itu tuh tanahnya Emang tuh bener-bener- berlumut gitu loh. Waduh. Dan itu lembab banget. Gitu lembab ya? berlumut. Jadi benar-benar kondisi sekitarnya itu kalau kita bilangnya singup gitu loh. Oh, singgup ya, bener. Nah, gitu sih. Gitu ya. Oke deh. Itulah. Sekian ceritanya dari Ari. Semoga bisa makan sate sambil temperingan juga nggak masalah ya. Bisa jadi. Iya. Apalagi ini pemirsa mungkin kalau lihatnya pas malam Jumat gitu Nah, ya. tambah Aduh, banget. Cocok sekali. Ya, Oke deh pemirsa, itu tadi ceritanya Ari Arsa ya. Kita akan nantikan lagi cerita minggu depan bareng sama saya Ibu Yes, Putri. tapi agak sedikit beda nih Beda. konsepnya ya. Nah, Yes. makanya ditunggu aja nih pemirsa Iya di video aja. kita selanjutnya. Bener. Nah, jangan lupa ya pemirsa, kita ingetin lagi kalau lagi lihat video kita, subscribe jangan lupa, Betul. like jangan lupa, komen Betul. jangan lupa, dan Dinyalain loncengnya pemirsa biar Benar. gak ketinggalan kalau kita upload konten yang baru. Oke. Kalau gitu akhirnya Ari Arsa. Dan saya Maida Mara pamit. Parang.